Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Eka Putra dengan NIM 2022 310231. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi AIK 5 yang dimana bab satunya yang berjudul pernikahan. Pernikahan dalam bahasa Arab berarti berkumpul atau bertemu dalam syariat Islam. Nikah diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Yang kedua, hukum-hukum nikah. Al-Quran. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Nah, hadis yang kedua atau hukum-hukum yang kedua yaitu hadis. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah meliputi yang pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali, keempat ijab kabul, kelima 2 orang saksi. Nah, syarat nikah kedua mempelai harus beragama Islam, ketiga wali harus laki-laki, balik, berakal, dan merdeka. Dan yang selanjutnya, ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. D. Tujuan pernikahan, yaitu satu, memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Quran surah Asy-Syariat ayat 49. Kedua, menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Ketiga, melanjutkan keturunan yang saleh dan beriman kepada Allah. Dan yang selanjutnya bab 2, kewarisan. Adapun pengertian dari warisan ialah proses pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Dasar hukum waris atau dasar hukum kewarisan. Yang pertama itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang mengatakan, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 12 yang mengatakan, dan bagimu dalam kurung suami setengah dari harta yang ditinggalkan istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Dan dasar hukum ketiga yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, bagikanlah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketetapan kitab Allah. Hadis riwayat Bukhari. C. Pewaris dan ahli waris, yang dimana pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan dibagikan kepada si ahli waris. Yang kedua, ahli waris yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari si anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri, yang dimana
Suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak mempunyai anak, dan sepertiga jika ada anak. Istri mendapatkan seperempat jika suami tidak mempunyai anak, dan seperdelapan jika ada anak. Dan yang ketiga, orang tua. Orang tua mendapatkan bagian tetap, baik ada anak maupun tidak. Yang keempat, saudara kandung. Jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung juga mendapatkan bagian warisan. Dan bab 3, wasiat. Adapun pengertian dari wasiat ialah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dan dasar hukum wasiat yaitu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 yang mengatakan pewarisan itu terjadi setelah dilaksanakan wasiat yang ia buat atau setelah pelunasan utang. Jadi wasiat ini dilakukan setelah kita sudah membagikan harta-harta kita kepada ahli waris, dan ketika ada hutang kita telah melunasi, dan wasiat ini bisa dilakukan setelahnya. Dan dasar hukum yang kedua adalah hadis yang mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Quran surah Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. C. Yang berhak menerima wasiat: 1. Bukan ahli waris. 2. Orang yang memiliki hubungan dengan si ahli waris. Dan yang ketiga, orang yang berhak atau wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran. Bab 4, hibah. Pengertian hibah adalah pemberian suatu barang atau harta kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa imbalan selama pemberi hibah masih hidup. Pengertian hibah secara etimologi yang berarti wahaba, berasal dari kata wahaba yang artinya memberi sesuatu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Pengertian hibah secara terminologi artinya hibah berarti pemindahan kepemilikan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, dan pemberiannya terjadi selama si penghibah ini masih hidup. Dan yang bab B, bagian B, dasar hukum hibah itu terdapat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 26 yang mengatakan, dan bukanlah kepada keluarga dekat dan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Dan dasar hukum yang kedua adalah hadis, yang dimana hadis mengatakan berikanlah hadiah, niscaya akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagian C, yaitu jenis-jenis dan hukum hibah. Yang pertama, syarat hibah. Syarat hibah ada memiliki 4 poin. Yang pertama, pemberi hibah atau wahib. Yang kedua, penerima hibah atau mahub lahu. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau mauhub. Dan yang keempat, ijab kabul. Yang hukum hibah poinnya ada 3. Hibah hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dan yang kedua, hibah juga bisa menjadi
wajib ketika ada pihak lain yang harus dipenuhi melalui pemberi nafkah. Yang terakhir, dilarang menarik kembali hibah setelah diberikan. Dan yang bab 5, wakaf. Adapun pengertian dari wakaf, yaitu wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar hukum wakaf yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Hajj ayat 77 yang mengatakan dan surah Al-Baqarah ayat 261. Adapun hadisnya itu hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saraf wakaf yaitu wakif atau pewakaf. Yang kedua, mauquf, Allah atau penerima wakaf. Dan yang ketiga, mauquf, harta yang diwariskan. Dan yang keempat, ijab kabul. Dan yang kelima, natsir atau pengelola wakaf. Dan bab 6, hikta perjuangan Muhammadiyah, yang dimana hikta perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah hikta berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Latar belakang hikta perjuangan Muhammadiyah yaitu sejarah singkat Muhammadiyah. Sejarah singkat Muhammadiyah didirikan pada Desa Kauman, tepatnya di Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Matan hikta perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa yaitu hikta 1912, hikta 1945, hikta 1971, hikta 1990, hikta 2000-an. Itu saja. Saya Fahmi Putra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.